Here with me are the member of Group 3. My name is Daniel Gunata, number 2. My name is Ikana Natasari, number 23. My name is Irana Venezuela, number 25. My name is Irana Munabudri, number 25. That is all for the introduction. Now I would like to invite the first speaker to begin the presentation. Thank you, Vincent. Now I will explain the business profile of our company, FA Cookies. FA Cookies is a partnership business that operates in the food and beverage field. Our production place located at Lasapuro Street, number 39 Malang, and we use the perpetual system. Jadi, FA Cookies adalah usaha firma yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Tempat produksi kami berada di Jalan Lasapuro, nomor 39 Malang, dan kami menggunakan sistem perpetual. Produk yang kami jual adalah mochi dari kuku, sticky milk, coklat banana atau pisang coklat, dan juga es kukus. Next. Lalu kami menampilkan lokasi GPS tempat produksi kami dan juga logo usaha sebagai identitas FA Cookies. The next material will be explained by Ika Amelia. Next is how the bakery. This business was funded by 5 people. Business starts operating between February and March, and the product we sell include mochi, es kukus, sticky milk, and banana coklat. Bisnis ini didirikan oleh kami berlima dengan nama usaha yaitu Cookies yang terinspirasi dari nama kami. Kami berjualan pada bulan Februari hingga Maret. Produk yang kami jual ada sticky milk, es kukus, mochi, dan juga pisang coklat. Alasan kami memilih usaha ini karena sedang menjadi trending pada kalangan remaja pada saat ini. The next material will be explained by Irina. So, what is the accounting cycle? Accounting cycle is repetitive, step by step, used by business to track, record, and report their financial activities over a specific period. Jadi, siklus akuntansi adalah proses yang berulang yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat, melaporkan, dan mengumpulkan aktivitas keuangan mereka dari awal hingga akhir periode. Dan modal awal dari usaha kami sebesar Rp500.000. The next material will be explained by Kirana. Okay, I will explain the beginning trial balance, which is a record, capital, liabilities, and actual asset when the business open. Jadi, proses awal digunakan untuk mencatat modal, hutang, dan barang nyata pada saat bisnis itu baru dibuka. Bisa dilihat pada contoh berikut ini, kita harus memastikan bahwasanya debit dan kredit harus seimbang. Kita juga bisa melihatnya pada informasi awal. The next material will be explained by Ika Amelia. Next is proof of transaction atau bukti transaksi. Tujuan dari bukti transaksi yaitu sebagai dasar pencatatan yang sah dan benar-benar terjadi. Cara atau langkah-langkahnya yaitu yang pertama mencatat tanggal, jenis, pihak terkait, lalu menentukan bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan bukti memorial. Berikut adalah contoh bukti transaksi dari kami, dan ini adalah contoh bukti fisik pembelian kami. The next material will be explained by Okay, now I will explain the cost of goods sold and sales details atau harga pokok penjualan dan rincian penjualan. First, we calculate the cost of goods sold by listing the material used, quantity, price per unit, and total cost production for each product. Jadi, pertama kita menghitung harga pokok penjualan dengan mencatat bahan yang digunakan, jumlah, harga per unit, dan juga total biaya produksi dari semua produk kami. Setelah itu pada bagian ini ada rincian penjualan. Kami mencatat tanggal penjualan, nama para pembeli, jumlah yang terjual, dan harga yang terjual. Lalu kami menghitung seluruh total penjualan dan memeriksa apakah data yang dicatat sudah akurat. The next material will be explained by Kirana Gendis. Okay, moving on to the journal entry. First, the daily journal records all financial activity
Rp2.179.500. The next ratio will be explained by Irena Alvina. Now, I will explain about adjustment journal atau jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini bertujuan untuk menyesuaikan satu akun agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode. Contohnya pada tabel berikut ini kami menunjukkan pada bulan Februari. Next. Worksheet atau kertas kerja. Kertas kerja ini bertujuan untuk mempermudah menyusun laporan keuangan dan mempersedikit kesalahan dalam pencatatan. Contohnya pada tabel berikut ini kami menunjukkan pada bulan Februari. The next material will be explained by Vincenzi. Now I will explain about financial statements. Financial statements are financial data or information of a company within a certain period. Jadi financial statements ini adalah laporan yang menunjukkan data keuangan atau informasi dari sebuah perusahaan pada periode tertentu. First is income statement atau laporan laba bersih, di mana di laporan ini menunjukkan keuntungan atau kerugian yang didapatkan dari sebuah perusahaan. Dan misal kami mendapatkan keuntungan atau laba sebesar Rp444.450. Next is profit sharing atau pembagian profit keuntungan, di mana kami membagi laba bersih yang kami dapatkan, kami distribusikan sesuai dengan total modal masing-masing pemilik. Next is statement of changes in capital atau laporan perubahan modal, di mana kami menambahkan modal awal dengan laba bersih dan mendapatkan modal akhir dari setiap pemilik. Next is balance sheet atau laporan neraca, di mana terdapat dua kolom. Untuk sisi kanan terdapat kolom aktiva dan sisi kiri terdapat kolom pasiva yang harus seimbang atau balance. Untuk setiap saldo akhir dari setiap akun yang ada di balance sheet bisa kita lihat di worksheet atau kertas kerja. Lastly is cash flow statements atau laporan arus kas, di mana kita mencatat inflows dan outflows
Terima kasih. Kalau menurut saya pakai komplit ya. Misalnya sudah bagus, saya penasaran bagaimana cara kalian tuh apa ya membagi tugas, khususnya baik presentasi atau tulisan atau seperti apa dalam proses ini, seperti apa pembagiannya. Izinkan kami dulu ya Pak. Untuk pembagian kami di siklusnya, pengerjaan siklus akuntansinya, saya sendiri mengerjakan laporan keuangannya. Sebenarnya HPP untuk Ike dan Vina mengerjakan kartu persediaan dan kartu bahan baku. Lalu untuk kirana Aris mengerjakan materi transaksi dan juga jurnal semuanya. Lalu untuk pembagian presentasi ini kami berdasarkan spin biar adil. Jadi kalau kami tugas mengerjakan siklusnya ini sendiri-sendiri yang beda-beda, tapi kita untuk presentasinya tetap spin biar semuanya sama rata. Jadi kami semua materinya sendiri-sendiri tapi tetap paham satu siklus. Itu penguasanya kuat semua ya. Ya. Kalau misalnya ada yang satu nggak cocok, berarti langsung diminta yang lain. Ya. Itu ya tantangan tak Karena untuk pembagian laba tadi ya, pembagian laba atau keuntungan. Adakah kesepakatan di antara kalian? Kalau saya lihat di situ kan nggak ada untuk lama berbagi. Apakah ada kesepakatan dibagi setelah menerima atau dipotong dulu aja? Atau amal kartu Nafsi. masing-masing ya. Beri penjelasan, yang penting usaha, cuci expedition. Kalau ini modal kami ini semuanya bukan berupa uang Pak. Jadi modal kami ini pembagian modalnya di awal itu terdapat perlengkapan sama peralatan. Jadi misalnya kami pertama kerja kelompok di rumahnya Denaya. Jadi kami menggunakan kompornya Denaya dan kami masukkan di modal awalnya Denaya. Tapi untuk uang modal awalnya semuanya sama-sama 100 itu. Dan untuk pembagiannya ini modal ini masih kita gunakan untuk periode selanjutnya karena kami menggunakan 2 periode di Februari dan juga Maret. Jadi modal ini kami gunakan untuk penjualan di periode yang selanjutnya dan pembagiannya itu kami 10.000 per bulan saja Pak. Itu kita anggap sebagai beban gaji. Baru nanti di akhir periode kalau sudah selesai semua itu kami bagikan sama kami. Ada niatan untuk beramal atau? Kalau niatan beramal, kalau untuk secara fisik uang itu tidak Pak, tapi kalau kita terkadang itu kalau penjualan masih ada sisa itu kita berikan ke masjid. Ya. Karena waktu itu juga sedang berpuasa, jadi kita ceritanya bagian. Iya, jadi kan kita Tapi nunggu gak laku dulu kan. Sisa. Kalau ini pola pikir kalian berubah. Jadi beramal itu tidak harus menunggu kaya. Karena kekayaan yang sebetulnya itu ya yang kita amalkan. Itu yang pertama. Yes, Ustaz. Dan yang kedua, jangan sampai kalian juga beramal itu gara-gara tidak laku. Ya. Kalau yang malah baik itu sebelum kita jual itu diamalkan dulu. Jangan menunggu yang sisa kita amalkan gitu ya. Malah yang baik sebelum buka terus diamalkan di separuh udah apa